Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Pratiwi. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya kegiatan diskusi untuk membahas chapter 5, 6, dan 7 di Sisko Modul dari mata pelajaran IAAS. Baiklah, sebelum acara dimulai, mohon maaf dikarenakan ada satu anggota yang tidak mengikuti kegiatan Pikon karena adanya masalah keterbatasan paket data. Baiklah, kita mulai acara ini dimulai dengan Rijan dan diakhiri oleh saya sendiri. Ya, perkenalkan nama saya Rijan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang chapter 5 modul Cisco IAS. Sok mengajar. Ya, ini presentasi saya. Saya akan menjelaskan chapter 5 Cisco IAS. Materi yang pertama adalah LEC dan MAC Supplier. Ethernet beroperasi pada lapisan data link dan lapisan fisik. Ini adalah teknologi jaringan yang ditentukan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung bandwidth data 10 megabit per detik, 100 megabit per detik, 1000 megabit per detik, dalam kurung 1 gigabit per detik, 10.000 megabit per detik, 40.000 megabit per detik, dan 100.000 megabit per detik. Standar Ethernet mendefinisikan baik protokol layer maupun teknologi layer 1. Untuk protokol layer 2, seperti dengan semua standar 802 IEEE, Ethernet mengandalkan dua sublapisan terpisah dari lapisan data link untuk beroperasi. Logika link control LLC dan sublapis MAC. LLC dan MAC supplier. Supplier LLC menangani komunikasi antara lapisan atas dan lapisan bawah. Biasanya antara perangkat lunak, jaringan, dan perangkat keras. Supplier LLC mengambil data protokol jaringan yang biasanya berupa paket IPv4 dan menambahkan informasi kontrol untuk membantu mengirimkan paket ke node tujuan. Supplier MAC. MAC merupakan supplier bawah dari lapisan data link. Diimplementasikan oleh perangkat keras, biasanya di NIC komputer. Spesifikasi ditentukan dalam standar IEEE 80.3. Ya, ini gambaran dari LLC dan MAC supplier. Selanjutnya adalah MAC supplier. Supplier MAC Ethernet memiliki dua tugas utama, yaitu satu, enkapsulasi data. Proses enkapsulasi data meliputi perakitan frame sebelum transmisi dan pembongkaran frame setelah menerima frame. Dalam membentuk frame, lapisan MAC menambahkan header dan trailer ke lapisan jaringan PDU. Enkapsulasi data menyediakan 3 fungsi utama. Yang pertama, pembatas frame. Yang kedua, pengalamatan. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan. Tugas yang kedua adalah kontrol akses media. Tanggung jawab kedua supplier MAC adalah kontrol akses media. Kontrol akses media bertanggung jawab atas penempatan frame pada media dan penghapusan frame dari media. Sesuai namanya, ia mengontrol akses ke media. Sublapisan ini berkomunikasi langsung dengan lapisan fisik. Topologi yang mendasari Ethernet adalah bus multi-akses. Oleh karena itu, semua node atau perangkat satu segmen jaringan berbagi media. Yang selanjutnya adalah media access control. Proses CSMA digunakan untuk mendeteksi terlebih dahulu apakah media membawa sinyal. Jika sinyal pembawa pada media dari node lain terdeteksi, itu berarti perangkat lain sedang melakukan transmisi. Ketika perangkat mencoba untuk mengirimkan bahwa media sedang sibuk, itu akan menunggu dan mencoba lagi setelah beberapa saat. Jika tidak ada sinyal pembawa yang terdeteksi, perangkat mengirimkan data, ada kemungkinan bahwa proses CSMA akan gagal dan dua perangkat akan mengirimkan pada saat yang bersamaan. Ini disebut tabrakan data. Jika ini terjadi,
Data yang dikirim oleh kedua perangkat akan rusak dan perlu dikirim ulang. Selanjutnya, CSMA atau deteksi tabrakan. Dalam CSMA atau collision detection CSMA atau CD, perangkat memonitor media untuk mengetahui keberadaan sinyal data. Jika sinyal data tidak ada yang menunjukkan bahwa media bebas, perangkat mengirimkan data. Jika sinyal kemudian terdeteksi menunjukkan perangkat lain memancarkan pada saat yang sama, semua perangkat berhenti mengirim dan coba lagi nanti. CSMA penghindaran tabrakan. Dalam CSMA atau CA, perangkat memeriksa keberadaan sinyal data di media. Jika medianya bebas, perangkat mengirimkan pemberitahuan ke seluruh media tentang maksud untuk menggunakannya. Perangkat kemudian mengirimkan data. Metode ini digunakan oleh teknologi jaringan dan kabel 802.11. MAC address internet identity. Topologi logika yang mendasari internet adalah bus multi-aksis. Setiap perangkat jaringan ke media bersama yang sama, dan semua noda menerima semua frame yang dikirimkan. Masalah jika semua perangkat menerima setiap frame, bagaimana masing-masing perangkat dapat mengidentifikasi jika itu adalah penerima yang dituju tanpa overhead, dan yang harus memproses dan denkapsulasi frame untuk mendapatkan alamat IP. Untuk mencegah overhead yang berlebihan yang terlibat dalam pemrosesan setiap frame, pengenalan unik yang disebut alamat MAC dibuat untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan yang sebenarnya dalam jaringan internet. Struktur alamat MAC. Alamat MAC harus unik secara global. Nilai alamat MAC akibat langsung dari aturan yang diberlakukan oleh IEEE bagi vendor untuk memastikan alamat unik global untuk setiap perangkat Ethernet. Aturan yang ditetapkan IEEE mengharuskan vendor menjual perangkat Ethernet untuk mendaftar ke IEEE. IEEE memberikan vendor kode 3 byte atau 24 bit yang disebut pengidentifikasi unik organisasi. IEEE menghasilkan vendor untuk mengikuti dua aturan sederhana seperti yang ditunjukkan pada gambar. Semua MAC yang diterapkan ke NIC atau perangkat Ethernet lainnya harus menggunakan OWI yang ditetapkan vendor tersebut sebagai 3 byte pertama. Untuk alamat MAC dengan OWI yang sama harus diberi nilai unik, kode vendor atau nomor seri dalam 3 byte terakhir. Selanjutnya, frame processing. Alamat MAC disebut sebagai alamat yang dibakar, BA. Karena secara historis alamat ini dibakar ke dalam ROM, memori hanya baca, di NIC. Ini berarti bahwa alamat tersebut dikodekan dalam chip ROM secara permanen atau tidak dapat diubah oleh perangkat lunak. Alamat MAC ditetapkan oleh workstation, server, printer, switch, dan router. Perangkat apapun yang berasal dan atau menerima data di jaringan, semua perangkat yang terhubung ke LAN Ethernet memiliki interface beralamat MAC. Produsen perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda memungkinkan mewakili alamat MAC dalam format heksadesimal yang berbeda. Format alamat MAC mungkin mirip dengan seperti yang ada di gambar ini, yang ada di presentasi ini. Selanjutnya adalah Ethernet enkapsulasi. Sejak penciptaan Ethernet pada tahun 1973, kembang untuk menentukan versi teknologi yang lebih cepat dan lebih fleksibel. Kemampuan Ethernet berkembang dari waktu ke waktu adalah salah satu alasan utama Ethernet menjadi sangat populer. Pada lapisan data link, struktur frame, kecepatan Ethernet. Struktur frame Ethernet menambahkan header dan trailer di sekitar 3 PDU untuk merangkum pesan yang dikirim. Baik header dan Ethernet memiliki beberapa bagian informasi yang digunakan oleh protokol Ethernet. Setiap bagian frame disebut build. Ada 2 gaya framing Ethernet. Yang pertama ada standar Ethernet IEEE 802.3 dan standar DE Ethernet yang sekarang disebut Ethernet 2. Ethernet frame size. Baik standar Ethernet 2 dan Ethernet IEEE 802.3 menentukan ukuran bingkai minimum sebagai 64 byte dan maksimum sebagai 1018 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat MAC tujuan
melalui bidang urutan pemeriksaan frame (FCS). Frame pembukaan dan pembatas frame mulai tidak disertakan saat menjelaskan ukuran frame. Data frame yang panjangnya kurang dari 64 byte dianggap sebagai collision fragment atau run frame dan secara otomatis dibuang oleh stasiun penerima. Yang selanjutnya adalah pengenalan Ethernet frame. Atribut Ethernet frame. Bidang utama dalam frame Ethernet adalah pembukaan dan mulai field pembatas frame. Selanjutnya adalah source MAC address field. Yang ketiga adalah bidang data. Dan yang keempat adalah frame check sequence field. Selanjutnya adalah MAC address dan hexadesimal. Penggunaan alamat MAC adalah salah satu aspek terpenting dari teknologi internet. Alamat MAC menggunakan penomoran hexadesimal. Hexadesimal adalah kata yang digunakan baik sebagai kata benda maupun sebagai kata sifat. Ketika digunakan dengan sendirinya, itu berarti sistem bilangan hexadesimal. Hexadesimal menyediakan cara mudah untuk merepresentasikan nilai biner, sama seperti desimal dalam sistem bilangan basis 10, dan biner adalah sistem bilangan basis 2. Hexadesimal adalah sistem basis 16. Seperti ini contoh dari hexadesimal numbering. MAC address, selanjutnya ada MAC address representation. Pada command prompt Windows, perintah IP config garis miring al dapat dibentuk mengidentifikasi alamat MAC dan IP address dari adapter Ethernet. Bergantung pada perangkat dan sistem operasi pada komputer. Terdapat beberapa jenis representasi alamat MAC seperti gambar di bawah ini. Ada yang menggunakan tanda hubung, strip, ada yang menggunakan titik 2, dan ada juga yang menggunakan periode atau titik. Selanjutnya unicast MAC address. Alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan saat frame dikirim dari satu perangkat pemancar ke satu perangkat tujuan. Seperti contoh pada gambar ini, host pada alamat 19.16815 meminta halaman web dari di alamat IP 192.168.1.200. Broadcast MAC address. Broadcast yang berisi alamat IP tujuan memiliki semua satu di bagian host. Penomoran dalam alamat ini berarti bahwa semua host di jaringan lokal itu broadcast domain akan menerima dan memproses paket. Terdapat beberapa protokol jaringan seperti DHCP dan Address Resolution Protocol atau ARP yang menggunakan broadcast. Selanjutnya multicast MAC address. Alamat multicast memungkinkan perangkat sumber mengirim paket ke sekelompok atau beberapa perangkat. Perangkat yang termasuk dalam grup multicast diberi IP grup multicast. Rentang alamat multicast IPv4 adalah 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. Alamat multicast biasanya digunakan dalam jarak jauh. Contohnya seperti dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan video conference, di mana banyak siswa yang terhubung satu sama lain pada ruangan yang sama. Selanjutnya adalah MAC dan IP. Ada dua alamat utama yang ditetapkan ke perangkat host. Yang pertama alamat fisik dan kedua alamat logis. Baik alamat MAC dan alamat IP bekerja sama untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. Proses menggunakan alamat MAC dan alamat IP menemukan komputer mirip dengan proses nama dan alamat seseorang untuk mengirimkan surat. Selanjutnya adalah end-to-end connectivity MAC dan IP. Perangkat sumber akan mengirim paket berdasarkan alamat IP. Salah satu cara yang paling umum perangkat sumber menentukan alamat IP perangkat tujuan adalah melalui domain name service DNS, di mana alamat IP dikaitkan dengan nama domain, misalnya www.kisco.com, sama dengan alamat 209.168.1.1
192.200.225. Ini adalah contohnya bagaimana end-to-end connectivity. Gambar 1 menunjukkan bagaimana sebuah paket data yang berisi informasi alamat IP dienkapsulasi dengan framing layer data link yang berisi informasi alamat MAC. Gambar kedua menunjukkan bagaimana frame dienkapsulasi berdasarkan teknologi tautan aktual. Selanjutnya pengenalan ARP. Setiap node pada jaringan memiliki alamat MAC dan IP untuk mengirim data. Untuk mengirim data, node harus menggunakan kedua alamat ini. Node harus menggunakan alamat MAC dan IP-nya sendiri dari field sumber dan harus memberikan alamat MAC dan alamat IP untuk tujuan. ARP bergantung pada jenis pesan siaran internet dan pesan unikas internet tertentu yang disebut permintaan ARP dan ARP. Protokol ARP menyediakan dua fungsi dasar. Yang pertama menyelesaikan alamat IPv4 ke alamat MAC, dan yang kedua mempertahankan tabel pemetaan. Fungsi ARP. Yang pertama menyelesaikan alamat IPv4 ke alamat MAC. Untuk frame yang akan ditempatkan pada media LAN, itu harus memiliki alamat MAC tujuan. Ketika sebuah paket dikirim ke lapisan data link, untuk dienkapsulasi ke dalam frame, node merujuk ke tabel di memorinya untuk menemukan alamat lapisan data link yang dipetakan ke alamat IPv4 tujuan. Tabel ini disebut tabel ARP atau cache ARP. Tabel ARP disimpan di RAM perangkat. Fungsi yang kedua adalah mempertahankan tabel ARP. Perangkat ARP dipertahankan secara dinamis. Ada dua cara perangkat dapat mengumpulkan alamat MAC. Salah satu caranya adalah memantau trafik yang terjadi pada segmen jaringan lokal. Cara yang kedua adalah perangkat bisa mendapat pasangan alamat dengan mengirimkan permintaan ARP. Ini adalah yang kedua adalah operasi ARP. Gambar ini menunjukkan bagaimana memrem pada ARP. Yang selanjutnya adalah ARP role in remote communication. Semua frame harus dikirim ke node segmen jaringan lokal. Jika host IPv4 tujuan jaringan lokal, frame akan menggunakan alamat MAC perangkat ini sebagai alamat MAC tujuan. Jika host IPv4 tujuan tidak berada di jaringan lokal, node sumber perlu mengirimkan frame ke router interface yang merupakan gateway atau hop berikutnya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Node sumber akan alamat MAC gateway untuk frame yang paket IPv4 yang dialamatkan ke host di jaringan lain. Selanjutnya adalah removing entries from ARP table. Untuk setiap perangkat, mengatur waktu cache ARP menghapus entry ARP yang tidak digunakan selama jangka waktu tertentu. Waktu berbeda tergantung pada perangkat dan sistem operasinya. Misalnya beberapa sistem operasi Windows menyimpan entry cache ARP selama 2 menit. Jika entry digunakan lagi selama waktu itu, mengatur waktu ARP untuk entry itu diperpanjang menjadi 1 menit. ARP table selanjutnya adalah ARP tables on networking device. Pada perangkat router Cisco, perintah show IP ARP digunakan untuk menampilkan tabel ARP. Seperti pada gambar, pada PC Windows 7, perintah ARP strip A digunakan untuk menampilkan tabel ARP. Selanjutnya adalah bagaimana ARP membuat adalah how ARP can create problems. Overhead di media. Sebagai frame siaran, permintaan ARP diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Pada jaringan bisnis biasa, siaran ini mungkin akan berdampak minimal pada kinerja jaringan. Namun jika sejumlah perangkat akan dihidupkan, mulai mengakses layanan jaringan pada saat yang sama, akan ada penurunan kinerja untuk jangka waktu yang singkat. Yang kedua, keamanan. Dalam beberapa kasus, penggunaan ARP dapat menimbulkan potensi risiko keamanan. Mitigating ARP. Masalah siaran yang terkait dengan ARP dapat dikurangi modem switch. Switch Cisco mendukung beberapa manfaat untuk mengurangi masalah internet yang terkait dengan siaran secara umum dan ARP pada khususnya.
Switch menyediakan segmentasi LAN, membagi LAN jadi domain collision independent. Setiap port pada switch mewakili collision domain terpisah dan menyediakan bandwidth media penuh ke node atau node yang terhubung pada port itu. Port fundamentals. Topologi lokal jaringan Ethernet adalah bus multi-akses di mana semua perangkat berbagi akses ke media yang sama. Topologi ini menentukan bagaimana host pada jaringan dan frame proses dikirim dan diterima di jaringan. Namun topologi fisik dari kebanyakan jaringan internet saat ini adalah topologi star atau topologi extended star. Ini berarti bahwa pada sebagian besar jaringan internet, perangkat akhir biasanya terhubung secara point-to-point ke switch LAN layer 2. Layer 2 LAN switch melakukan pengalihan dan pemfilteran hanya berdasarkan alamat MAC OSI data link layer. Switch sepenuhnya transparan untuk protokol jaringan dan aplikasi pengguna. Switch layer 2 membangun tabel alamat MAC yang digunakannya untuk membuat percabangan penerusan. Switch layer 2 bergantung pada router dan meneruskan data antar subnetwork IP independen. Seperti inilah cara kerja switch pada gambar. Selanjutnya switch address table. Dalam jaringan dengan beberapa switch saling berhubungan, tabel alamat MAC mencatat beberapa alamat MAC untuk port yang menghubungkan switch yang mencerminkan node di LAN. Biasanya port switch yang digunakan untuk menghubungkan dua switch memiliki beberapa alamat MAC yang dicatat dalam tabel alamat MAC. Proses cara kerjanya, langkah yang pertama, switch menerima frame siaran dari komputer 1 pada port 1. Selanjutnya, switch memasukkan alamat MAC sumber dan port switch yang menerima frame ke dalam tabel alamat. Selanjutnya, karena alamat MAC alamat tujuan adalah sebuah broadcast, switch membanjiri frame ke semua port, kecuali port yang menerima frame tersebut. Selanjutnya, perangkat tujuan membalas siaran dengan frame unicast yang dialamatkan ke PC1. Ya, switch memasukkan alamat MAC sumber PC2 dan nomor port dari port switch menerima ke dalam tabel alamat. Alamat tujuan frame dan port yang terkait dapat ditemukan di tabel alamat MAC. Yang terakhir, switch sekarang dapat meneruskan frame antara perangkat sumber dan tujuan data flooding karena memiliki entry di tabel alamat yang mengidentifikasi port terkait. Selanjutnya, duplex setting. Salah satu pengaturan switch yang paling dasar adalah pengaturan duplex dari setiap port yang terhubung ke setiap perangkat host. Port pada switch agar sesuai dengan pengaturan duplex jenis media. Ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi di jaringan internet. Yang pertama adalah half duplex dan kedua adalah full duplex. Yang selanjutnya adalah auto MDIX. Selain harus memiliki pengaturan duplex yang benar, jenis kabel untuk setiap port, sambungan antara perangkat tertentu seperti switch to switch, switch to router, switch to host, dan perangkat router to host. Pernah memerlukan penggunaan jenis kabel tertentu, seperti crossover atau straight through. Sebagian besar perangkat switch sekarang menunggu perintah konfigurasi MDIX Automatic Interface TLI untuk mengaktifkan fitur Automatic Medium Dependent Interface Crossover. Saat fitur Auto MDIX diaktifkan, switch mendeteksi jenis kabel yang diperlukan untuk koneksi Ethernet tembaga dan mengkonfigurasi interface yang sesuai. Yang selanjutnya adalah frame forwarding method of Cisco switch. Di masa lalu, switch menggunakan metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan. Yang pertama, store and forward switching, dan yang kedua adalah cut through switching. Cut through switching dalam hal ini, switch bertindak atas data segera setelah diterima, bahkan jika transmisi tidak selesai.
Switch menjaga frame yang cukup untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan ke port mana untuk meneruskan data. Alamat MAC tujuan terletak di 6 byte pertama dari frame setelah pembukaan. Ada 2 varian peralihan pintas, yaitu peralihan maju cepat dan peralihan fragment. Selanjutnya ada memory buffering on switch. Yang pertama ada port-based memory buffering. Dalam hal ini, frame disimpan dalam antrean yang ditautkan ke port masuk dan keluar tertentu. Yang selanjutnya adalah shared memory buffering. Shared memory buffering menyimpan semua frame ke dalam buffer memory umum yang digunakan oleh semua port pada switch. Selanjutnya adalah konfigurasi modular dan fix. Saat memilih switch, penting untuk memahami fitur utama dari opsi switch yang tersedia. Opsi ini terkadang disebut sebagai faktor bentuk switch. Konfigurasi yang tersedia adalah switch konfigurasi tetap dan switch modular. Selanjutnya adalah modul option for Kisco switch slot. Ini produk Kisco switch digunakan secara luas, secara global. Sebagian besar karena fleksibilitas yang mereka sediakan untuk opsi add-on. Kisco iOS tidak hanya memiliki sekumpulan fitur terkaya yang tersedia relatif pada sistem operasi. Switch Catalyst memiliki port switch from factor atau SFP yang mendukung sejumlah modul transceiver SFP. Modul yang ada seperti berikut: modul fast Ethernet SFP, modul gigabit Ethernet SFP, dan 10 modul gigabit Ethernet SFP. Yang dari saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Sok Mang. Sebentar. Apa itu ARP? Coba diulang. Apa itu ARP? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang bertanya Kak? Saya. Tadi kan sudah dijelasin full duplex itu apa. Cuman kelebihan sama kekurangannya belum. Jadi kelebihan sama kekurangan full duplex itu apa? Sebenarnya dulu saya jawab yang Akmal. Kan Akmal tadi pertanyaannya apa itu ARP kan? Ya. ARP, Address Resolution Protocol, adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui perangkat kelas atau MAC dari suatu perangkat dari alamat IP. Digunakan ketika perangkat ingin berkomunikasi dengan beberapa perangkat lain di jaringan lokal, misalnya pada jaringan Ethernet. Untuk pertanyaan yang Raffi, kelebihan dan kekurangan full duplex. Tadi pertanyaannya apa itu? Ya. Bentar. ARP atau address resolution protocol. ARP udah. Satu perangkat dari ARP. Akan ingin membuat perangkat lain di saya kalau jadi. Kelebihan dari penggunaan metode komunikasi duplex diantaranya komunikasi data dapat berjalan dengan mudah dan juga lancar. Informasi dan juga data dapat diterima dan juga diteruskan dengan mudah. Jadi suatu timbal antara dalam proses komunikasi data.
itu kelebihannya. Kekurangannya adalah yang dimiliki full duplex adalah kedua device harus dalam keadaan on dan juga terhubung dalam sebuah jaringan. Kedua, device yang digunakan untuk metode data full duplex cukup rumit sehingga memiliki harga yang cenderung lebih mahal. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mal, Raffi? Sudah. Siap, udah. Jan. Hah? Jadi MAC address teh berfungsi untuk apa sih? Kayak ngasih identitas setiap perangkat gitu? Iya, Silakan. dari beberapa artikel yang saya baca seperti itu. Oh, oke. Terima kasih Rijan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nito Salim Maula dari kelas 11 Hijabe. Di sini saya akan presentasikan mengenai Cisco modul chapter 6, yaitu membahas network layer. Oke, langsung saja untuk presentasinya. Nah, jadi apa sih network layer itu? Jadi network layer itu adalah protokol pada OSI model yang dimana prosesnya itu menentukan proses dan pengalamatan pada data untuk dikemas dan diangkut. Jadi enkapsulasi jaringan memungkinkan data untuk diteruskan ke tujuan akhir dengan overhead minimum. Jadi ada apa saja sih lapisan jaringan yang menggunakan 4 proses dasar. Jadi pada network layer ini menggunakan 4 proses dasar, diantaranya ada addressing and device, encapsulation, routing, dan decapsulation. Saya akan jelaskan keempatnya. Jadi addressing and device adalah seperti halnya seperti handphone. Jadi addressing and device memerlukan nomor telepon, kemudian perangkat harus dikonfigurasi dengan menggunakan alamat IP untuk identifikasi pada jaringan. Kemudian encapsulation. Encapsulation ini di mana network layer menerima sebuah data dari data unit protokol dan dari lapisan transportasi. Terus untuk routing adalah lapisan jaringan yang menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan pada jaringan lain. Untuk di encapsulation adalah di mana paket tiba di lapisan jaringan. Kemudian host memberikan header IP dari paket internet. Oke, kita lanjut. Di sini ada protokol jaringan layer jaringan. Dibagi dua menjadi protokol yang sering diterapkan dan protokol jarang diterapkan. Di sini ada protokol yang jarang diterapkan adalah CLNS atau DECnet, yaitu Connection Network Service. Terus ada IPX, yaitu Internet Network Packet Exchange, kemudian ada Apple Talk. Terus ya protokol yang biasa diterapkan adalah IP versi 6 dan IP versi 4. Di sini kita akan bahas kedua IP ini. Lanjut. Jadi pada IPv4 memiliki dua bagian. Di antaranya adalah header IP dan payload. Di header IP ini kita dapat mengidentifikasi karakteristik pada paket. Kemudian pada payload adalah berisi informasi segmen pada layer 4 dan data aktual. Nah, pada header field IPv4 ada
beberapa bidang yang penting pada header IPv4 ini. Di antaranya ada versi, layanan diferensiasi atau DS, terus kemudian ada protokol, kemudian ada alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Jadi kemudian ada IPv6. Jadi IPv6 ini keluar pada tahun 1990-an. Jadi ada organisasi yang namanya Internet Engineering Task Force atau IETF mulai khawatir tentang masalah IP versi 4 yang lalu, sehingga mulai mencari penggantinya dan mengarah pada pengembangan IP versi 6. Karena memiliki fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan jaringan saat ini dan yang dapat diperkirakan, beberapa perbaikan yang terdapat pada IPv6 ini diantaranya adalah ada increase address space, ada improve packet handling, eliminates the need for NIT, terus ada integrated security. Nah, kemudian pada IPv6 ada paket header yang paket header ini berisi diantaranya ada version, traffic list, flow table, payload length, next header, hop limit, source address, dan destination address. Kemudian ada router adalah komputer. Jadi router adalah komputer. Jadi router Cisco dirancang untuk digunakan pada satu branch. Jadi branch ini digunakan di teleworkers, bisnis kecil dan bisnis menengah. Perangkat yang digunakan pada branch ini adalah Cisco 800, Cisco 1900, Cisco 2900, dan Cisco 3900 Integrated Series Routers atau ISR generasi kedua. Terus ada WAN. WAN ini digunakan untuk bisnis besar, organisasi, universitas, dan perusahaan. Perangkat yang digunakan adalah Cisco Catalyst 6500 series switch dan Cisco Aggregation Service Router atau ASR 1000. Terus yang ketiga ada service prosedur, di mana service prosedur ini digunakan sebagai layanan berskala besar. Perangkat yang digunakan pada service prosedur ini adalah Cisco ASR 1000, Cisco ASR 9000, Cisco XR 12000, Cisco CRS 3 Carry Routing System, dan Cisco 7600 series router. Nah, karena memiliki prinsip router adalah komputer, yang pada dasarnya router juga merupakan sebuah komputer, di mana router memerlukan beberapa bagian, diantaranya seperti operating system atau OS, CPU, RAM, ROM, flash, dan non-volatile random access memory atau yang disebut NVRAM, seperti yang dibutuhkan pada komputer. Oke, lanjut. Oke, berikutnya ada router memory. Router memory ini dibagi menjadi 4 bagian, diantaranya ada RAM, ROM, NVRAM, dan flash memory. Jadi RAM ini isinya dapat ada running iOS, terus ada running configuration file, ada IP routing and ARP tables, dan paket buffer. Terus untuk ROM di dalamnya ada seperti boot up instruction, basic diagnostic software, dan limited iOS. Terus si NVRAM ini digunakan oleh Cisco iOS sebagai penyimpanan permanen untuk file konfigurasi startup. Terus untuk yang terakhir ada flash memory, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk iOS dan file terkait sistem lainnya. iOS ini disalin dari flash ke RAM selama proses booting. Nah, berikut ada gambar
ISR generasi pertama Cisco, yaitu Cisco 1841. Nah, berikut ada koneksi pada router. Perangkat Cisco, router, dan switch memiliki beberapa jenis port dan interface yang digunakan untuk menghubungkan kabel pada perangkat. Koneksi pada router Cisco dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu management ports dan in-band router interface. Jadi si management ports ini adalah konsol dan port yang ditambahkan dan digunakan untuk mengkonfigurasi, mengelola, dan memecahkan masalah router. Port management tidak digunakan untuk penerusan paket. Terus ada in-band router interface. Jadi in-band router interface ini adalah interface LAN dan WAN yang dikonfigurasi dengan pengalamatan IP untuk membawa lalu lintas pengguna user. Terus ada gambar di samping, yaitu proses boot up pada router. Secara garis besar ada 3 fase dalam proses boot pada gambar, yaitu yang pertama adalah melakukan post dan memuat program bootstrap. Terus yang kedua ada menemukan dan memuat Cisco, dan yang terakhir adalah menemukan dan memuat file konfigurasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Udah kembali belum? Udahan belum? Presentasinya udahan belum ini? Atau masih? Udah. Oke. Nanya apa? Halo. Ada apa di dalam? Halo, aku mau bertanya. Oh, sok. Siapa namanya? Rizka. Boleh. Rizka mau bertanya. Nanya apa? Ada apa sih di dalam header di IP4 teh? IP versi 4. Ya, itu. Oke. Jadi header pada IP versi 4 ini terdiri dari bidang yang berisi informasi penting tentang paket yang dikirimkan tersebut. Jadi bidang-bidang yang di dalam paket itu isinya adalah bilangan biner yang diperiksa oleh proses pada layer 3. Layer 3 teh network layer. Ya, tadi kan ada prosesnya. So, ada yang mau bertanya lagi gak? Saya. Oh, sok, boleh. Apa, Jan? Siapa namanya, Jan? Nama saya Rizan, absen 25. Oke. Pertanyaannya, apa yang ngebedain antara IPv4 sama IPv6? Nah, boleh. Jadi, apa yang ngebedain IP versi 4 dan IP versi 6? Nah, jadi ada beberapa perbedaan yang menurut saya sangat beda gitu. Di antaranya adalah ada kapasitas, ukuran header, terus ada tanggal dipergunakannya, terus ada konfigurasinya, bagaimana konfigurasi, dan udah cuma itu doang. Jadi IP versi 4 ini memiliki kapasitas 32 bit, lebih kecil dibandingkan IP versi 6 ini yang besarnya 128 bit. Kemudian pada ukuran header IP versi 6 ini memiliki lebih banyak oktet, yaitu sebesar 40 oktet dibandingkan IP versi 4 hanya memiliki 20 oktet. Terus ada konfigurasinya. IP versi 6 ini memiliki keunggulan lebih baik daripada IP versi 4, yaitu di mana konfigurasi pada IP versi 6 sudah otomatis, sedangkan pada IP versi 4 manual. Terus dipergunakannya kapan gitu? IP versi 4 dipergunakannya pada tahun 1981. Terus untuk IP versi 6 mulai dipergunakan pada tahun 1999.
Udah cuma Oke, itu doang terima kasih. yang dapat saya sampaikan. Ada yang bertanya lagi? Ya. Nggak ada. Baiklah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya pun masih belajar. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akmal. Di sini saya akan menjelaskan chapter 7 tentang transport layer. Langsung saja. Pertama, transportation of data. Lapisan transport bertanggung jawab untuk membangun sesi komunikasi sementara antara dua aplikasi dan mengirimkan data di antara keduanya. Lapisan transport menyediakan metode pengiriman data ke seluruh jaringan dengan cara yang memastikan data dapat disatukan kembali dengan benar di sisi penerima. Lapisan transport menyediakan segmentasi data yang dapat dicapai dengan menggunakan dua protokol lapisan, yaitu transport yang sangat berbeda. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol, dan yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Selanjutnya ada tanggung jawab utama dari protokol lapisan transport. Yang pertama adalah melacak komunikasi individu antara aplikasi pada host sumber dan tujuan. Yang kedua, mensegmentasi data untuk pengelolaan dan menyusun kembali data yang tersegmentasi menjadi aliran data aplikasi di tujuan. Yang ketiga ada mengidentifikasi aplikasi yang tepat untuk aliran komunikasi. Melacak percakapan individual. Pada lapisan transport, setiap kumpulan data tertentu yang mengalir antara aplikasi sumber dan aplikasi tujuan dikenal sebagai percakapan. Yang kedua, segmentasi data dan pemasangan kembali segmen. Data harus disiapkan untuk dikirim melalui media dalam bentuk yang dapat diatur. Sebagian besar jaringan memiliki batasan jumlah data yang dapat disertakan dalam satu paket. Protokol lapisan transport memiliki layanan yang mengelompokkan data aplikasi menjadi blok data dengan ukuran yang sesuai. Yang ketiga, mengidentifikasi aplikasi. Mungkin ada banyak aplikasi atau layanan yang berjalan di setiap host di jaringan. Untuk melewatkan aliran data ke aplikasi yang tepat, lapisan transport harus mengidentifikasi aplikasi target. Selanjutnya ada 3 operasi dasar keandalan TCP. Yang pertama, melacak segmen data dan ditransmisikan. Yang kedua, mengakui data yang diterima. Yang ketiga, mengirim ulang data yang tidak diakui. Selain mendukung fungsi dasar segmentasi dan reassembly data, TCP juga menyediakan percakapan berorientasi koneksi dengan membuat sesi, pengiriman yang andal, rekonstruksi data yang dipesan, dan alur kontrol. Pertama ada membangun sesi. TCP adalah protokol berorientasi koneksi. Protokol berorientasi koneksi adalah protokol yang menegosiasikan dan menetapkan koneksi permanen atau sesi antara perangkat sumber dan tujuan sebelum meneruskan lalu lintas apapun. Pembentukan sesi mempersiapkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, pengiriman yang andal. TCP dapat mengimplementasikan metode untuk memastikan pengiriman data yang andal. Dalam istilah jaringan, keandalan berarti memastikan bahwa setiap bagian data yang dikirim sumber tiba di tempat tujuan. TCP dapat memastikan bahwa semua bagian mencapai tujuannya dengan meminta perangkat sumber mengirim ulang data yang hilang atau rusak. Selanjutnya, pengiriman pesanan sama. Karena jaringan mungkin menyediakan beberapa rute yang dapat memiliki kecepatan transmisi berbeda, data dapat sampai dalam urutan yang salah. Dengan penomoran dan pengurutan segmen, TCP dapat memastikan bahwa segmen ini dipasang kembali ke urutan yang benar. Yang terakhir adalah alur kontrol. Host jaringan memiliki sumber daya yang terbatas, seperti memori atau bandwidth. Ketika TCP menyadari bahwa sumber daya ini kelebihan beban pajak, TCP dapat meminta aplikasi pengirim untuk mengulangi laju aliran data. Ini dilakukan oleh TCP yang mengatur jumlah data yang dikirim sumber. Kontrol aliran dapat mencegah segmen kebutuhan transmisi ulang. Selanjutnya ada overhead extra. Yang pertama adalah sequence number 32 bit, digunakan untuk tujuan perakitan ulang data. Yang kedua, acknowledge number 32 bits, menunjukkan data yang telah diterima.
Yang ketiga, header length 4 bit dikedal sebagai data offset menunjukkan panjang untuk segmen TCP. Yang keempat ada reserve 6 bit. Bidang ini disediakan untuk masa depan. Yang kelima ada control bit 6 bit termasuk kode bit atau bendera yang menunjukkan tujuan dan fungsi segmen TCP. Yang keenam ada window size 16 bit menunjukkan jumlah segmen yang dapat diterima dalam satu waktu. Yang ketujuh ada checksum 16 bit digunakan untuk pengecekan error pada header segmen dan data. Yang kedelapan ada urgent 16 bit menunjukkan jika data mendesak. Selanjutnya fitur yang menjelaskan UDP. Yang pertama adalah tanpa koneksi. UDP tidak membuat koneksi antar host sebelum data dapat dikirim dan diterima. Selanjutnya ada pengiriman tidak dapat diandalkan. UDP tidak menyediakan layanan untuk memastikan bahwa data Anda dikirim dengan andal. Yang ketiga ada tidak ada rekonstruksi data berurutan. Terkadang data diterima dalam urutan yang berbeda dari yang dikirim. Yang keempat, tanpa kontrol aliran. Tidak ada mekanisme dalam UDP untuk mengontrol jumlah data yang dikirim oleh sumber untuk menghindari perangkat tujuan yang berlebihan. Selanjutnya source dan destination port. Source port. Nomor port sumber dibuat secara acak oleh perangkat pengirim untuk mengidentifikasi percakapan antara dua perangkat. Ini memungkinkan banyak percakapan terjadi secara bersamaan. Dengan kata lain, perangkat dapat mengirim beberapa permintaan layanan HTTP ke server web secara bersamaan. Percakapan terpisah dilacak berdasarkan port sumber. Selanjutnya, destination port. Klien menempatkan nomor destination port di segmen untuk memberitahu server tujuan layanan apa yang diminta. Misalnya, port 80 mengacu pada HTTP atau layanan web. Ketika klien menentukan port 80 di port tujuan, server yang menerima pesan mengetahui bahwa layanan web sedang diminta. Sebuah server dapat menawarkan lebih dari satu layanan secara bersamaan. Misalnya, server dapat menawarkan layanan web pada port 80 pada saat yang sama menawarkan pembuatan koneksi FTP pada port 21. Ada macam-macam nomor port. Yang pertama, well-known port number 0 to 1023. Angka-angka ini dicadangkan untuk layanan dan aplikasi. Yang kedua ada registered port number 1024 to 49151. Nomor port ini ditetapkan untuk proses atau aplikasi pengguna. Yang terakhir ada dynamic or private port number 49152 to 65535, juga dikenal sebagai port sementara. Ini biasanya ditetapkan secara dinamis ke aplikasi klien saat klien memulai sambungan ke layanan. Ini adalah langkah-langkah pembuatan koneksi TCP. Langkah pertama, klien yang meminta sesi komunikasi klien ke server dengan server. Langkah kedua, server mengakui sesi komunikasi ke klien dan meminta sesi komunikasi server ke klien. Yang ketiga, klien yang memulai mengakui sesi komunikasi server ke klien. Selanjutnya ada bidang yang berisi informasi kontrol. Yang pertama ada URG atau bidang yang menunjukkan yang mendesak signifikan. Kedua ada ACK, bidang pengakuan signifikan. Ketiga ada PSH sebagai fungsi push. Keempat RST, reset koneksi. 5 ada SYN atau sinkronisasi nomor urut. Keenam ada PIN, tidak ada lagi data dari pengirim. Protokol lapisan aplikasi yang menggunakan UDP. Yang pertama ada DNS atau Domain System Name. Kedua SNMP atau Simple Network Management Protocol. Ketiga DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Keempat ada RIP atau Routing Information Protocol. Kelima TFTP atau Trivial File Transfer Protocol. Keenam ada VoIP atau Voice over IP. Selanjutnya aplikasi yang menggunakan UDP. Yang pertama ada Domain Name System. Yang kedua ada SNMP. Yang ketiga DHCP. Keempat IPTV. Kelima TFTP. Yang keenam ada VoIP.
Selanjutnya ada aplikasi yang menggunakan TCP. Yang pertama ada HTTP, kedua FTP, ketiga SMTP, dan yang keempat Telnet. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, aku tanya. Aku mau bertanya. Oh, Iya. Aku mau bertanya. yo, Iya. Sebutkan contoh aplikasi yang menggunakan TCP. TCP. Oke. Langsung dijawab. TCP. Aplikasi yang pertama ada aplikasi yang menggunakan TCP. Yang pertama ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Yang kedua ada File Transfer Protocol atau FTP. Yang ketiga ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Dan yang terakhir ada Telnet. Iya, ya baik, ini sekarangnya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Fadil Mubarok. Saya akan menjelaskan chapter 5. Yang sebelumnya udah dijelaskan juga sama Rizan. Saya hanya melanjutkan saja dari memory buffering on switch. Yang pertama ada penyangga memori berbasis port, dan juga yang kedua ada buffer memori bersama. Memori berbasis port yaitu dalam buffering memori berbasis port, bingkai disimpan dalam antrian yang ditautkan ke port masuk dan keluar tertentu. Untuk memori bersama, buffer memori bersama menyimpan semua frame ke dalam buffer memori umum yang digunakan oleh semua port pada switch. Selanjutnya ada modul option untuk Cisco switch slot. Ada bermacam-macam ya. Yang pertama ada modul fast Ethernet SFP. Yang pertama ada 100 base FX, yaitu multimode fiber optic MMF untuk 2 km. Itu 2 km itu jaraknya. Yang kedua ada 100 base LX10 serat optik mode tunggal SMF, sama untuk 2 km juga. Yang ketiga 100 base BX10 SMF untuk 10 km. Yang keempat ada 100 base EX untuk 40 km. Yang kelima ada 100 base ZX untuk 80 km. Lalu ada juga modul gigabit Ethernet SFP. Yang pertama ada 100 base SX50 atau 62,5 apa itu ya? Itulah ya, jaraknya hingga 550 atau 220 meter. Selanjutnya ada 100 base 1000 base LX atau LH, SMF atau MMF. Jaraknya hingga 10 atau 0,55 km. Di sini macam-macamnya banyak ya, bisa dibaca, bisa dilihat juga supaya cepat. Yang ketiga itu jenisnya 10 modul gigabit Ethernet SFP. Nah, untuk macam-macamnya juga bisa dilihat di sini. Di sini ini serinya. Maaf. Ini serinya dan ada juga jaraknya. Lanjutin saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu Cisco Express Forwarding. Perangkat Cisco yang mendukung switching layer 3 menggunakan Cisco Express Forwarding atau disingkat CEF. Metode penerusan ini cukup kompleks, tetapi untungnya seperti teknologi bagus lainnya dilakukan sebagian besar di belakang layar. Biasanya sangat sedikit konfigurasi CEF yang diperlukan pada perangkat Cisco. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, ada types of layer 3 interface atau jenis antarmuka pada layer 3. Ada 3 jenis utamanya. Yang pertama ada switch virtual interface atau SFI, yaitu antarmuka logis pada switch yang terkait dengan jaringan area lokal virtual atau VLAN. Yang kedua ada routed port, yaitu port fisik pada saklar layer 3 yang dikonfigurasi untuk bertindak sebagai port router. Yang ketiga ada layer 3 Ether channel, yaitu antarmuka logis pada perangkat Cisco yang terkait dengan bundle port yang dirutekan.
Selanjutnya, configuring a routed port on a layer 3 switch. Port switch dapat dikonfigurasi menjadi port yang dirutekan layer 3 dan berperilaku seperti yang terbuka router biasa. Secara khusus, port yang dirutekan yang pertama tidak terkait dengan VLAN tertentu. Yang kedua, dapat dikonfigurasi dengan protokol perutean layer 3. Yang ketiga, dia hanya antarmuka layer 3 dan tidak mendukung protokol layer 2. Konfigurasi port yang dirutekan dengan meletakkan antarmuka ke mode layer 3 dengan perintah konfigurasi antarmuka tanpa switch port. Kemudian tetapkan alamat IP ke port. Kurang lebih seperti ini cara mengkonfigurasinya. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah. Ada tidak? Saya mau bertanya, Pi. Siap. Apa pertanyaannya? Nama saya Nito Salim. Jadi di sini saya akan menanyakan kepada Raffi. Tadi kan ada metode frame forwarding, forwarding, gitu kan? Nah, Yeah. itu teh gimana metodenya pada Cisco switch? Jadi metode frame forwarding itu ada dua jenis di Cisco. Yang pertama ada store and forward switching. Yang kedua ada cut through switching. Store and forward switching yaitu peralihan, kalau dalam bahasa Indonesia itu peralihan toko dan maju, yaitu frame yang diterima oleh switch selalu dalam keadaan lengkap, field framework, source MAC address, destination MAC address, dan seterusnya. Sampai di sini disebut store. Nah, itu pengertian store. Kalau untuk pengertian semuanya, jadi store and forward ini, frame disimpan terlebih dahulu, dicek nilai FCS-nya atau frame check-nya. Apabila FCS-nya tidak rusak, lalu file tersebut di forward. Itu penjelasan singkatnya. Untuk cut through yaitu prosesnya nggak berbeda ya sama yang sebelumnya. Dia prosesnya di switch langsung membaca destination MAC address lalu memforwardnya dengan cepat atau secepatnya. Kalau store and forward kan dicek dulu FCS-nya. Kalau cut through-nya tidak, langsung. Ya udah, gitu aja. Oke, terima kasih. Sok ada lagi? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Ada yang bertanya lagi nggak? Kalau tidak ada, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rizka Amelia Pratiwi dari kelas 11 3B. Di sini saya akan menjelaskan chapter 7. Yang pertama yaitu transport layer protokol. Jaringan data dan internet mendukung jaringan manusia dengan menyediakan komunikasi yang andal antar manusia. Di satu perangkat, orang dapat menggunakan beberapa aplikasi dan layanan seperti email, web, dan perpesanan instan untuk mengirim pesan atau mengambil informasi. Aplikasi seperti klien email, browser, web, dan klien pesan instan memungkinkan orang menggunakan komputer dan jaringan untuk mengirim pesan dan menemukan informasi. Transportation layer. Data dari masing-masing aplikasi ini dikemas, diangkut, dan dikirim ke aplikasi yang sesuai di perangkat tujuan. Proses yang dijelaskan dalam lapisan transport OSI menerima data dari lapisan aplikasi dan menyiapkannya untuk dialamatkan pada lapisan jaringan. Lapisan transport menyiapkan data untuk transmisi melalui jaringan. Adapun fungsi lapisan transport, yang pertama yaitu memungkinkan beberapa aplikasi seperti email dan jejaring sosial untuk berkomunikasi melalui jaringan pada waktu yang sama di satu perangkat. 2. Memastikan bahwa jika diperlukan semua data diterima dengan andal dan diurutkan oleh aplikasi yang benar. Yang ketiga yaitu menggunakan mekanisme penanganan kesalahan.
Transportation of data. Lapisan transport bertanggung jawab untuk membuat sesi komunikasi sementara antara dua aplikasi dan mengirimkan data di antara keduanya. Aplikasi menghasilkan data yang dikirim dari aplikasi pada host sumber ke aplikasi pada host tujuan. Tanpa memperhatikan jenis host tujuan, jenis media yang harus dilalui data, jalur yang diambil oleh data, kemacetan pada tautan atau ukuran jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, lapisan transport adalah penghubung antara lapisan aplikasi dan lapisan bawah yang bertanggung jawab untuk transmisi jaringan. Sebuah host mungkin memiliki beberapa aplikasi yang berkomunikasi melalui jaringan secara bersamaan. Masing-masing aplikasi ini berkomunikasi dengan satu atau lebih aplikasi. Pada satu atau lebih host jarak jauh, lapisan transport bertanggung jawab untuk memelihara dan melacak. Lapisan transport menyediakan metode pengiriman data ke seluruh jaringan dengan cara yang memastikan data dapat disatukan kembali dengan benar di sisi penerima. Lapisan transport menyediakan segmentasi data dan kontrol yang diperlukan untuk memasang kembali segmen ini ke dalam berbagai aliran komunikasi. Dalam TCP atau IP, proses segmentasi dan reversibility ini dapat dicapai dengan menggunakan dua protokol lapisan transport yang sangat berbeda, Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Segmentasi data dan pemasangan kembali segmen. Data harus disiapkan untuk dikirim melalui media dalam bentuk yang dapat diatur. Sebagian besar jaringan memiliki batasan jumlah data yang dapat disertakan dalam satu paket. Protokol lapisan transport memiliki layanan yang mensegmentasi data aplikasi menjadi blok data. Layanan ini mencakup enkapsulasi yang diperlukan pada setiap bagian data. Sebuah header digunakan untuk perakitan ulang, ditambahkan ke setiap blok data. Header ini digunakan untuk melacak aliran data di tempat tujuan. Lapisan transport harus dapat merekonstruksi potongan-potongan data menjadi aliran data lengkap yang berguna untuk lapisan aplikasi. Protokol pada lapisan transport menjelaskan bagaimana informasi header lapisan transport digunakan untuk memasang kembali potongan data menjadi aliran untuk diteruskan ke lapisan aplikasi. Mengidentifikasi aplikasi. Mungkin ada banyak aplikasi atau layanan yang berjalan di setiap host di jaringan. Untuk meneruskan aliran data ke aplikasi yang tepat, lapisan transport harus mengidentifikasikan aplikasi target untuk mencapai isi. Lapisan transport memberikan mengenal atau untuk setiap aplikasi. Pengenal ini disebut nomor port. Setiap proses perangkat lunak yang perlu mengakses jaringan diberi nomor port unik di host tersebut. Lapisan transport menggunakan port untuk mengidentifikasi aplikasi atau layanan. Mengirimkan beberapa jenis data, misalnya video streaming, melintasi jaringan sebagai satu aliran komunikasi lengkap. Dapat menggunakan semua bandwidth yang bersedia dan mencegah komunikasi lain terjadi pada waktu yang sama. Itu juga membuat pemulihan kesalahan dan transmisi ulang data yang rusak menjadi sulit. Tanpa segmentasi, hanya satu aplikasi yang dapat menerima data. Misalnya, video streaming media akan sepenuhnya dikonsumsi oleh satu aliran komunikasi, bukan dibagikan. Anda tidak dapat menerima email, mengobrol di Instant Messenger, atau melihat halaman web sambil juga melihat video. Untuk mengidentifikasi itu, setiap segmen data, lapisan transport menambahkan header yang berisi data biner ke segmen tersebut. Header ini berisi bidang bit. Nilai-nilai di bidang inilah yang memungkinkan protokol lapisan transport yang berbeda untuk melakukan fungsi yang berbeda dalam mengelola komunikasi data. IP hanya berkaitan dengan struktur, pengalamatan, dan perutaian paket. IP tidak menemukan bagaimana pengiriman atau pengangkutan paket berlangsung. Protokol transport menentukan cara mentransfer pesan antar host. TCP atau IP menyediakan dua protokol
lapisan Transport Transmission Control Protocol atau TCP, dan User Datagram Protocol. IP menggunakan protokol transport ini untuk memungkinkan host berkomunikasi dan transfer data. Diskusi hari ini semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan lisan maupun tulisan. Karena tadi ada kendala sama beberapa murid, karena kita juga masih sama-sama dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.